Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah ma ba'du. Faqala Allah ta'ala minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau ana alal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi al-hadis. Hadirin jamaah syiar malam rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para asatidah yang Allah muliakan. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita terkait dengan kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Jadi satu kitab yang saya kira luar biasa, memberikan gambaran bagaimana pengelolaan APBN, pengelolaan Baitul Mal, ya, yang dilandaskan pada aturan Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan masih membahas terkait dengan sumber pendapatan negara APBN, dan kita akan membahas salah satu sumber yang kita bahas pada kesempatan ini adalah lanjutan dari sebelumnya. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini terkait dengan sumber APBN atau Baitul Mal, yaitu zakat, ya kan. Mungkin ini agak lama, bukan agak lama maksudnya, agak lebih dari satu kali ya. Kita akan membahas terkait dengan masalah zakat ini, karena beberapa hal saya kira yang terkait dengan zakat ini cukup eh, penting, dan juga ini juga terkait dengan jenis-jenisnya juga itu kan, yang kadang-kadang kita sendiri itu nanti akan menjadi pelaku. Berbeda mungkin dengan pembahasan yang sebelumnya bicara terkait dengan di awal ya, misalnya harta rampasan perang dan yang lainnya, itu hari ini belum kita dapatkan faktanya itu kan. Karena memang negaranya sedang tidak ada gitu kan yang menerapkan itu gitu kan. Nah, tapi terkait dengan zakat ini ya, itu tetap sebuah kewajiban yang ada dan tidak ada negaranya, karena memang objeknya ada ya, maka itu menjadi kewajiban kita nanti untuk membayarnya kalau kita terkena objek yang terkait dengan zakat. Walaupun mungkin tidak harus dibayarkannya ke negara itu kan hari ini, itu kan bisa langsung didistribusikan kepada mustahiknya. Nah, karena itu nanti kalau enggak, perkiraan saya sih kurang lebih 3 kali pertemuan lah yang terkait dengan zakat ini ya. Pada kesempatan malam ini kita akan berbicara mungkin hal-hal yang terkait dengan umum ya, terkait dengan zakat. Satu mungkin yang akan kita bahas yaitu zakat peternakan atau zakat ternak. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi malam ini kita akan membahas salah satu sumber Baitul Mal, yaitu harta sedekah. Sebenarnya 5 poin yang akan kita bahas dalam kesempatan malam ini, ya kan? Dalam pos terkait dengan harta sedekah ini. Yang pertama kita akan membahas yang terkait dengan pengertian sedekah atau zakat, serta dalil-dalil yang menunjukkan kewajibannya, ya kan? Yang kedua jenis-jenis zakat, ya kan. Nah, ini di jenis-jenis zakat mungkin akan kita sempurnakan, selesaikan minggu depan ya. Mungkin 1 poin aja, itu juga di PPT yang saya buat terkait dengan zakat ternak. Ternak juga mungkin baru unta aja, sisanya kita jelaskan minggu depan.
Nah, berikutnya nanti setelah 4 jenis zakat mal ya yang menjadi karena di sini yang dibahas oleh Syekh Taqiyuddin atau Syekh Abdul Qadim Zalum dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu adalah zakatnya itu zakat mal ya kan. Karena kita tahu kan ada zakat itu ada dua ya, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Tapi yang didetilkan di sini itu adalah yang terkait dengan zakat mal ya kan. Jadi terkait dengan zakat mal nanti ada 4 jenis zakat mal ya kan. Nah, cuman di tengah-tengah masyarakat, ini kita juga akan membahas sesuatu yang aktual dari sudut pandang syara itu kan. Pertama terkait dengan zakat profesi. Ada zakat perusahaan, nanti ada zakat profesi itu kan. Nah, mungkin nanti pertemuan ketiga ini kita masuk ke pembahasan terkait dengan zakat perusahaan dan zakat profesi itu kan. Termasuk juga zakat perhiasan ya. Adakah di dalam Islam itu kan? Kalau zakat perhiasan mungkin ikhtilaf, tapi kalau zakat profesi dan zakat perusahaan ini seolah-olah dianggap ikhtilaf, padahal sumber ikhtilafnya itu nggak jelas gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya nanti di pertemuan terakhir kita akan membahas kepada siapa zakat harus diberikan dan terakhir adalah untuk alokasi di belanja APBN, belanja Baitul Mal, pos-pos untuk zakat itu apa saja yang bisa dibiayai dari dana zakat ya kan. Itu yang akan kita bahas untuk sumber Baitul Mal yang terkait dengan harta sedekah 5 poin yang mudah-mudahan bisa kita tuntaskan dalam 3 atau 4 pertemuan. Baik, kita lihat yang pertama terkait dengan pengertian sedekah. Kalau kita perhatikan makna sedekah di dalam kitab ini yang menjadi sumber pemasukan Baitul Mal itu tidak lain adalah zakat ya kan. Nanti kita lihat sedekah ini kadang-kadang bermakna zakat, kadang-kadang juga bermakna kalau bahasa sekarang kita itu sedekah gitu kan, yang sifatnya sunnah gitu kan. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa zakat itu memiliki makna secara bahasa maupun makna secara syar'i gitu kan. Nah, sehingga ketika kemudian memiliki makna secara bahasa dan makna syar'i dan kita tahu bahwa dalam Islam ketika ada dua makna ya, makna syar'i maupun makna bahasa, maka yang digunakan dalam konteks fikih, dalam konteks muamalah itu adalah makna yang berasal dari makna syar'i atau makna istilah. Nah, nanti juga sedikit kita mungkin akan membedakan apa perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Baik, kalau kita melihat terminologi di dalam Al-Quran, itu memang kata sedekah itu memiliki makna dua, gitu kan. Yang pertama, sedekah dalam pengertian zakat, ya kan. Dan ini hukumnya itu adalah wajib, gitu kan. Jadi ada sedekah bimakna zakat, ya kan. Dan itu adalah hukumnya wajib, ya. Apa dalilnya yang terkait dengan ini? Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Allah kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqah. Ya. Dalam ayat ini tegas Allah mengatakan kalimatnya itu amr, kalimat perintah. Khudh, ambil, ya kan. Jadi makanya kalau kita lihat Abu Bakar Siddiq ketika ada satu kabilah yang kemudian tidak mau kemudian membayar zakat, maka dia perangi itu kan. Dengan pernyataan bahwa aku tidak akan membiarkan kabilah atau suku kaum muslimin yang memisahkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Karena kebetulan kabilah tadi menyampaikan ke Abu Bakar, kita tetap akan sholat, tapi kita tidak akan membayarkan zakat, ya kan? Yaitu zakat ternak kalau misalnya. Nah akhirnya apa kata Abu Bakar Siddiq ya kalau tidak akan saya perangi gitu kan. Ya. Kalau tidak mau kemudian tunduk gitu kan. Nah, ini zakat wajib ya. Sedekah wajib, maaf, yang namanya zakat. Kalimatnya perintah, khud min ambil, ambil dari harta-harta mereka. Yang kedua ada harta sedekah bermakna sunnah gitu kan. Itu yang tidak lain adalah infak atau bahasa kita sekarang itu adalah sedekah. Infak juga kalau dalam bahasa Arab pernah di awal di pembahasan Nizamul Iqtisad juga nafkah ada yang wajib juga sebenarnya. Yaitu nafkah seorang suami terhadap istri. Tapi dalam konteks ini yang kita kenal itu adalah infak dalam artian kita
memasukkan uang ke kenceleng gitu kan di saat khutbah sholat Jumat ya kan. Walaupun kadang-kadang yang kita keluarkan kalau ada yang merah gitu kan, yang biru, kadang-kadang yang kecil yang udah lecek gitu kan, yang tidak terbaik gitu kan. Karena memang nggak apa-apa, karena itu bagian dari infak ya, bukan sesuatu yang wajib. Yang wajib dibayarkan itu tidak lain adalah zakat. Nah, oke, kita lihat makna zakat secara bahasa dan secara syar'i apa sih yang membedakannya. Secara bahasa kalau kita lihat, zakat itu diambil dari maknanya secara bahasa itu adalah nama'u ya. Jadi maknanya itu adalah berkembang. An-nama'u artinya berkembang, bisa juga kemudian bermakna tatohir. Ini tulisannya clear ya. Tatohir artinya itu pensucian ya. Tatohir pensucian. Nah, sehingga kalau kita lihat dari makna bahasa ini, ya, ternyata di dalamnya itu mengandung makna syar'i gitu kan. Jadi makna bahasa tapi di dalamnya mengandung makna syar'i ya, terkait dengan kenapa? Karena kalau kemudian dikeluarkan zakat itu akan menimbulkan keberkahan. Sehingga nama'u dan tothir itu kan maknanya berkembang dan suci itu berartinya berkah gitu kan. Artinya berkah, ya kalau dalam bahasa lain berkah itu disebutkan ziyadatul khair, bertambahnya kemudian kebaikan. Nah, ini kan berarti berkembang gitu kan. Nah, salah satu hadisnya itu menunjukkan kata Rasulullah dalam hadis ini disebutkan tidak akan berkurang ya kan. Dalam hadis itu ya. Rasul mengatakan tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan atau dibayarkan sedekahnya. Manuki somalun abdin min sodakotin. Ya. Jadi tidak akan berkurang harta karena sedekah. Ini nanti kaitannya dengan konsep kepemilikan juga ya. Yang kedua, makna syar'i. Apa yang disebut dengan makna syar'i? Kalau kita lihat, makna syar'i zakat itu adalah hakun ya. Hakun makdurun kan. Jadi sejumlah hak ya, hak artinya hak itu berarti siapa ya. Jadi yang artinya hak dari Baitul Mal kan ya. Jadi hak yang wajib kemudian dikeluarkan, hakun ya, makturun yajibu ya, fi amwalil muayyanah kan. Hakun darun yajibu fi amwalil muayyanah ya. Jadi hak yang diambil ya atau sejumlah harta yang diambil atau yang dikeluarkan dari harta yang itu jumlahnya tertentu, hartanya juga tertentu kan. Wahia ibadah, minal ibadah. Ya. Jadi zakat itu adalah merupakan bagian dari ibadah. Disebutkan juga merupakan ruknan min arkanil Islam. Juga merupakan rukun dari rukun Islam. Seperti halnya sholat, siam, dan juga haji. Nah, dari definisi ini kita bisa memahami berarti posisi zakat itu adalah sebenarnya tabu di ibadah kan. Yang berimplikasi muamalah gitu kan. Jadi ini yang kadang-kadang sering terjadi perbedaan di kalangan para ulama itu kan menimbulkan tadi itu kan muncul kemudian ada zakat profesi, ada zakat, kemudian juga penghasilan itu kan. Kenapa? Karena seolah-olah memaknainya zakat itu memiliki dua dimensi. Dimensi ta'abudi dan dimensi kemudian muamalah gitu kan. Ta'abudi bentuknya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, muamalah karena itu terkait juga interaksi dengan sesama manusia. Tapi kalau kita melihat dari definisi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Zalum, kita melihat ini posisi zakat ini dominannya, pokoknya itu sama sebenarnya ta'abudi ibadah, ya. Jadi yang namanya muamalahnya itu dampak ekses gitu kan. Nah, sehingga nanti ada kemudian konsekuensi hukum ketika zakat ini posisinya sebagai ibadah gitu kan. Jadi makna zakat secara syar'i itu adalah ibadah itu melahirkan konsekuensi ya. Yang pertama tadi itu bagian dari rukun Islam ya kan. Berarti sama posisinya dengan salat, dengan saum itu kan. Salat dan saum itu tidak ada rekayasa. Rekayasa dalam artian nambah maupun berkurang gitu kan. Sejak zaman Rasul sampai hari ini itu tetap yang namanya saum wajib itu adalah Ramadan ya.
diawali dengan terbit fajar, ya, kemudian buka pada saat maghrib atau waktu maghrib gitu kan. Nggak bisa kemudian digeser misalnya saum karena kemudian sekarang zaman sudah modern gitu kan, udah aja geser gitu kan waktunya itu kan. Yang penting terpenuhi sekian jam misalnya. Nggak bisa. Itu sami'na wa ata'na. Nah, begitu juga terkait dengan sholat. Sholat subuh, walaupun kita capek 2 rakaat. Masih seger 2 rakaat. Sholat isya, walaupun kita sudah lemas, tetap 4 rakaat. Ya kan? Nah, sama juga gitu kan. Ini ingin kita pahamkan, kita dudukkan. Karena zakat juga merupakan bagian dari ibadah, ya, merupakan salah satu rukun Islam. Nah, konsekuensinya maka yang terkait dengan zakat itu kemudian sifatnya itu tauqifiyah, diambil apa adanya sesuai dengan nas. Ya. Sehingga misalnya kan sekarang ada orang yang punya katakanlah kambing nanti kan. Kambing misalnya nisabnya itu kemudian 40 ya. Itu kan cuma 40 kambing. Sementara ada orang yang misalnya punya ikan koi yang misalnya harganya bahkan di atas jutaan ya kan, mungkin melebihi dari ini, itu tetap aja nggak dikeluarkan zakatnya itu kan. Atau misalnya ayam, ya, ternak ayam, memelihara ayam pelung misalnya itu kan, yang harganya 1 ekor bisa sampai 50 juta misalnya, itu tetap aja dia tidak bisa kemudian kena zakat kalau itu sifatnya ternak, kecuali kalau kategorinya itu barang dagangan. Jadi itu yang kedua ya, bersifat tauqifiyah. Yang ketiga, hukum-hukum yang terkait zakat itu sudah ditentukan secara rinci oleh syariat. Makanya, ya itu tadi ya kan kita lihat nanti akan bahas secara detail kelemahan pendapat yang mengatakan bahwa ada zakat profesi. Kelemahan pendapat yang mengatakan ada zakat penghasilan ya kan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalil-dalil yang terkait dengan zakat itu sudah sangat rinci sekali gitu kan. Bahkan nanti akan kita tunjukkan misalnya ya untuk zakat unta ya, 5 unta dengan misalnya punya 120 unta lain, istilahnya juga beda. Sudah disebutkan khusus yang dikeluarkan zakatnya itu secara detail. Kemudian yang keempat, karena terkait dengan ibadah, tidak terdapat ilat dalam pensyariatannya. Jadi kenapa zakat diwajibkan? Misalnya zakat diwajibkan karena ada kemiskinan ya. Nah, itu tidak seperti itu gitu kan. Jadi tidak seperti itu ya. Tetapi ya pokoknya zakat itu wajib aja. Nasnya eh, tidak menunjukkan ada ilat ya. Misalnya gini yang saya maksud dengan ada ilat ini, kalau misalnya ilat zakat itu adalah untuk mengentaskan kemiskinan, maka ketika kemudian orang miskin tidak ada, itu kan berarti zakat tidak wajib. Nah, itu yang saya kira keliru ya. Jadi ini yang kita katakan bahwa zakat itu tidak terdapat ilat pensyariatannya, wajib sesuai dengan nas ya, sehingga kalaupun misalnya masyarakatnya sudah makmur semua gitu kan, tetap aja ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, karena zakat tidak ada kaitan langsung dengan kemiskinan, tidak ada ilatnya, itu adalah kemiskinan ya. Ini contoh itu kan. Nah, ini saya kira konsekuensi kita memahami dari definisi zakat itu yang merupakan tauqifi ya, ibadah bagian dari rukun Islam seperti rukun-rukun Islam yang lainnya, memberikan konsekuensi yang tidak sederhana itu kan. Artinya tidak sederhana, artinya memiliki konsekuensi yang minimal tadi ya. Tauqifi, kemudian juga tidak ada ilat di dalam penetapannya. Baik, itu yang pertama ya, pengertian zakat, perbedaannya dengan infak dan sedekah. Yang kedua terkait dengan hukum wajibnya zakat. Saya kira semua sudah paham bahwa zakat wajib gitu kan dikeluarkan, dibayarkan ya. Walaupun nanti ada ketentuan-ketentuan siapa yang terkena wajib gitu kan. Tapi ini masih bersifat umum. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Laksanakan sholat, ya, ada yang menerjemahkan tegakkan sholat,
tunaikan zakat dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Di sini kemudian menunjukkan amar perintah. Tapi dalam kaidah usul fikih ya, amar itu perintah itu tidak menunjukkan wajib gitu kan. Tapi yang kita pahami amar itu ya tergantung korinahnya gitu kan. Kalau ada korinah yang menunjukkan wajib, maka perintah menjadi wajib. Kemudian dalam hadis ya, dalil yang kedua adalah hadis dari Ibnu Abbas ya, ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman ya kan, sebagai gubernur. Ya, kemudian Rasul menyatakan, inna katati kauman ahlil kitab fad'uhum ila syahadat alla ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'uka. Nah, kemudian dilanjutkan, fa'lam anallaha azza wa jalla iftaradu alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa lailatin. Fa inhum ata'u fa'lamhum, nah ini. Fa'lahum anallaha azza wa jalla qad iftaradu alaihimus sadaqah fi amwalihim tukhadu min agniyaihim. Jadi dalil ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Rasul mengatakan sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka serulah mereka untuk masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah ya, wa anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah. Kemudian ketika mereka menerima, perintahkan, informasikan, ya, ajari bahwa mereka diwajibkan melaksanakan sholat 5 hari 5 malam, 5 hari 5 malam. Apa? 5 kali dalam sehari semalam. Nah, kalau mereka menerima, maka perintahkan, informasikan juga, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk, nah ini, membayar sodako atau zakat terhadap harta mereka. Apaan? Saya mau bentar. Izin. Baik Bapak Ibu, kita tunggu sebentar. Sambil yang belum selesai mencatat, dicatat juga Bapak Ibu. Agar biasanya pesan para ulama itu kalau ilmu dicatat, insya Allah lengket. Apaan tenggorokannya kering ternyata. Ya Ustaz. Soalnya Kang Mirjang nggak ngasih air sih, jadi saya ngambil sendiri. Ya, Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, nah ini yang menunjukkan wajib gitu kan. Yang menunjukkan bahwa zakat itu adalah wajib, korinahnya itu ada ancaman. Ada ancaman bagi mereka yang kemudian tidak mau membayar zakat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh 5 imam ya, kecuali Tirmizi, itu disebutkan Rasul menyatakan mamin sahibin dahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha ila idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaihu min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Ya, Rasul menyatakan tidak ada seorang pun yang pada dirinya memiliki emas dan perak kemudian tidak mengeluarkan zakatnya kecuali pada hari kiamat nanti akan dipakaikan kepadanya pakaian dari api neraka yang dengan pakaian itu di dalam neraka jahanam pinggang dan keningnya meleleh, demikian juga punggungnya. Naudzubillah min dzalik ya. Keras sekali ancamannya. Nah, ini juga harus kita pahami walaupun dalam nas ini yang disebutkan adalah tidak mengeluarkan zakat emas dan perak ya kan. Tapi maknanya ancaman itu bukan hanya bagi mereka yang tidak membayar zakat emas dan perak. Tapi maknanya itu adalah tidak mengeluarkan zakat. Apapun kewajiban harta yang kena zakat ya kan. Artinya misalnya karena tidak ada ancaman bagi yang tidak membayar zakat perdagangan, maka berarti zakat perdagangan itu tidak menjadi wajib. Enggak ya. Artinya ancaman ini hanya salah satu jenis zakat yang kalau kemudian tidak dibayar, tidak dikeluarkan, maka Allah akan mengancam tadi ya. Kalau emas itu dikatakan emas dan perak itu akan dipakaikan seperti dari pakaian api neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu yang dalil-dalil yang menunjukkan tentang kewajiban zakat itu wajib. Ya.
Kemudian berikutnya itu adalah zakat itu wajib itu bagi siapa gitu kan. Karena kalau kita lihat juga ada ketentuan-ketentuan ya kalau kita bicara terkait dengan zakat ini. Yang pertama, fardu ain, zakat itu pada setiap muslim yang memiliki pertama ya, harta yang kena zakat. Nanti kita akan sebutkan harta-harta yang diwajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua sudah mencapai nisab dan yang ketiga sudah berlalu satu haul. Berarti zakat wajib kepada kaum muslimin yang memiliki 3 karakteristik ini ya. Pertama, karena hartanya adalah objek zakat ya. Yang kedua sudah mencapai nisab dan yang ketiga itu adalah sudah berlalu satu haul. Dalil yang terkait dengan haul misalnya Rasul menyatakan la zakata fi malin hatta yahula alaihi haul. Tidaklah seorang pun memiliki harta maka tidak ada zakat di dalamnya hingga berlalu atasnya haul. Kemudian yang kedua, harta itu wajib ya sudah punya 3 karakteristik tadi, tapi ternyata dia punya utang. Setelah kemudian dikurangi utang, ternyata di bawah nisab, maka itu tidak wajib. Artinya berarti zakat wajib bagi setiap muslim memiliki harta, tapi di atas kelebihannya itu di atas utang. Yang dalilnya ini adalah hadis riwayat Ibnu Qudamah di mana Rasulullah bersabda, "Idza kana lirajulin alfi darahim ya. Jika seseorang memiliki 1000 dirham ya dan ia punya utang juga. Nah, ini juga kan punya utang juga 1000 dirham, fala zakata alaihi. Ya, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Itu yang kedua ya, yang wajib zakat. Yang ketiga, zakat. Nah, ini uniknya itu kan. Bapak Ibu sekalian, para asatid, kalau kewajiban terkait dengan salat, terkait dengan saum itu kan, itu tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila. Tapi untuk zakat ini ya itu wajib bagi anak kecil maupun orang gila. Artinya orang gila yang hartanya banyak gitu kan, tentu itu kan. Apakah mungkin? Oh mungkin anak keturunan konglomerat misalnya harta dalil Rasul menyatakan usahakanlah ittajiru. Jangan sampai harta tersebut habis dimakan zakat. Artinya apa? Berarti harta anak yatim yang itu sudah sampai nisab, haul ya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam redaksi lain diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Al-Baihaqi dan Ad-Darqutni, Rasul menyatakan alam man wuliya yatiman lahu malun falyatajir lahu fihi wala yatruhu fatakulahu shadaqah. Siapa yang mengurus anak yatim yang punya harta hendaklah ia usahakan dan jangan dibiarkan sehingga habis dimakan oleh zakat. Nah, kemudian berikutnya adalah syarat ya. Syarat bahwa harta yang bisa kemudian diwajibkan objek zakat, yang pertama adalah harta tersebut berasal dari hasil usaha yang baik. Gimana kalau hartanya hasil korupsi? Berarti wajib dizakati enggak? Ya enggak wajib, haram itu kan. Wong korupsi haram, bukan milik dia. Ya itu kan. Nah, sehingga yang pertama itu adalah harta itu didapatkan dari hasil usaha yang baik. Dalilnya ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Di dalam ayat ini Allah kemudian berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu." Nah, ini menarik nanti Bapak Ibu sekalian, ada sebagian ulama ya yang berpendapat ada zakat profesi, zakat penghasilan itu dari ayat ini gitu kan, salah satu dalilnya. Ayat ini menyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu ya, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah ya sebagian dari hasil usahamu ya, yang baik-baik.
Sehingga ketika seorang punya gaji katanya penghasilan, ya dia harus nafkah di sini konteksnya itu zakat ya kan. Infakkan dan dia bilang zakatkan ya. Itu yang pertama ya kan. Ada yang berpendapat seperti itu maksudnya. Yang kedua, harta tersebut umumnya bisa berkembang atau bisa dikembangkan ya. Tidak ada kewajiban zakat, artinya kalau harta itu kemudian tidak berkembang ya kan. Jarang dikembangbiakan, maka tidak ada kewajiban zakat. Hadisnya itu disebutkan di sini tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim pada kudanya. Makanya kuda tidak diwajibkan zakat ya kan. Ya budak 5 misalnya ya kan. Itu juga tidak diwajibkan zakat ya kan. Kenapa? Karena kuda dan budak nggak akan berkembang gitu kan. Ya, jarang lah kalau kuda masih mungkin ya berkembang, tapi umumnya jarang gitu kan. Tapi kalau budak nggak akan berkembang gitu kan. Kemudian yang ketiga, syarat bahwa harta itu bisa menjadi objek zakat dari 4 jenis harta nanti yang akan kita sebutkan, itu kita sempurna dimiliki oleh kita. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai yang tidak mau meminta. Jadi di sini kita lihat ini menunjukkan bahwa harta itu sempurna dimiliki oleh kita, sehingga ketika harta itu sempurna milik kita, ada harta orang lain yang sebenarnya merupakan hak, ya kan? Sehingga kalau kita lihat harta itu nanti yang sudah wajib zakat itu ya, bagian zakat itu bukan lagi milik kita. Sehingga kalau kita makan, kalau kita kemudian tetap pertahankan, maka itu akan selalu ya bukan akan selalu akan mengakibatkan dosa besar walaupun itu hasil usaha kita gitu kan. Karena itu masuk dalam kategori hak orang lain gitu kan. Baik, kemudian yang keempat ya harta tersebut tadi sudah jelas sudah mencapai nisab. Kemudian kelima, harta tersebut merupakan kelebihan setelah dikurangi pos-pos pengeluaran yang wajib, makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan perlengkapan untuk mencari nafkah gitu kan. Masih ada lebih dari itu gitu kan. Artinya kalau misalnya ya kita punya ini ya harta, kemudian beli mobil, ya ternyata masih tersisa, tapi tidak sampai melebihi nisab ya tidak wajib zakat. Makanya tidak ada kewajiban juga zakat ketika kita beli mobil. Nah ini aneh juga. Kalau kita lihat di berkembangnya masyarakat, karena filosofinya tadi kan, zakat itu seolah-olah untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga apapun kemudian harta dari orang kaya dizakati gitu kan. Jual mobil dizakati gitu kan. Beli mobil bayar zakatnya itu kan. Kenapa? Karena katanya itu ada zakat seolah-olah ini dimiripkan zakat itu dengan pajak gitu kan. Nah ini jelas berbeda itu kan. Jadi karakteristik yang kelima, syarat bahwa harta itu menjadi objek zakat itu kalau harta tersebut merupakan kelebihan ya setelah dikurangi pos-pos pengeluaran yang wajib dan vital. Dan yang terakhir adalah harta tersebut termasuk jenis harta yang ditentukan oleh syara wajib dizakati. Tadi itu kan. Walaupun kemudian misalnya hasil pertanian ya kan. Walaupun itu mahal ya, tapi kalau bukan barang dagangan, misalnya kan ada hasil pertanian itu tidak semua wajib zakat. Misalnya kita menanam kacang kedelai. Kacang kedelai, ya itu tidak wajib zakat. Kalau itu adalah untuk konsumtif. Dia menjadi wajib zakat kalau itu diperdagangkan barang dagangan. Kenapa? Karena tidak ada nas yang terkait dengan kewajiban pertanian yang terkait dengan tadi ya kedelai. Atau misalnya sekarang di Indonesia yang sedang banyak orang punya sawit misalnya. Sawit ya kalau tidak kemudian menjadi barang dagangan, ya, maka itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Itu saya kira dalil-dalil yang terkait dengan kewajiban zakat. Nah yang berikutnya adalah harta apa saja sih yang kemudian wajib dikeluarkan zakatnya. Nah ini yang saya katakan tadi itu kan. Kewajiban terkait dengan zakat itu ada dalil yang bersifat umum, ada dalil yang bersifat khusus. Inilah yang saya katakan tadi, kita tidak bisa kemudian mencari ya ilat ya kan. Atau kemudian misalnya tadi, kenapa
ada unta, domba, kemudian sapi itu ada kewajiban zakat. Karena itu zakat peternakan. Berarti semua ternak wajib dikeluarkan zakatnya. Itu nggak bisa itu kan. Kenapa? Karena kita lihat nanti dalilnya itu spesifik. Tidak bisa kita kemudian menyebutkan ada kewajiban zakat yang baru selain yang disebutkan dengan menggunakan dalil-dalil umum. Apa dalil-dalil umum ini yang saya sebutkan ya? Dalil-dalil umum tadi sebagian sudah kita sebutkan. Misalnya di sini sebutkan wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Nah, ini yang tadi ya. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Ya. Itu maksud tadi ya, sorry ya, yang ini ya, yang nomor 3 ya. Dalilnya itu ini salah satunya tadi ya. Kemudian yang berikutnya ini sama ya, sudah disebutkan di awal tadi, khud min amwalihim shadaqah. Ini perintah terkait dengan memungut zakat yang bersifat umum. Dan yang terakhir ini yang saya katakan tadi Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nah ini yaitu yang saya katakan tadi, ini dalil umum gitu kan. Nah, kadang-kadang ada nanti kalau kita akan bahas di zakat profesi dan zakat PPh penghasilan itu menggunakan dalil ini itu kan. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah ya di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Maka sabtum. Nah, mereka mengatakan ini menjadi dalil tentang wajibnya ya, zakat profesi. Wajibnya zakat penghasilan kan. Kenapa? Karena di sini sebutkan maka sabtum, apapun penghasilan yang kalian dapatkan yang baik-baik. Padahal dalil-dalil ini tuh berdasarkan dalil-dalil umum. Nah, sementara untuk menunjukkan misalnya apa saja yang wajib kemudian dizakati, kita harus menggunakan dalil khusus. Nah, untuk menentukan apakah benda itu, harta itu adalah wajib zakat atau tidak, merupakan objek zakat atau tidak, itu harus menggunakan dalil yang sifatnya khusus. Nah, berdasarkan dalil yang bersifat khusus inilah baru kita bisa kemudian digunakan sebagai dalil tentang wajibnya ya harta yang menjadi objek zakat khusus tadi, dalil khusus tadi. Nah, kalau kita telusuri ya, Syekh Abdul Qadir Jalum meneliti ayat Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah dan juga kita bisa baca di kitab-kitab lain yang umum itu kan disebutkan bahwa zakat mal itu hanya dibebankan, diwajibkan kepada 4 kategori harta. Yang pertama adalah zakat emas dan perak, kemudian yang kedua zakat binatang ternak, yang ketiga zakat pertanian, dan yang terakhir zakat perdagangan. Inilah zakat mal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari 4 ini, tidak ada dalil yang secara khusus yang mewajibkan zakat kan. Karena itu, selain dari yang 4 ini tidak ada kewajiban zakat sebenarnya. Misalnya tadi, zakat profesi itu enggak ada itu kan. Dokter, wah itu kan, ya ini kan dalilnya biasanya analogi kan. Dokter itu kan penghasilannya besar itu kan. Sementara petani itu kan kecil itu kan. Jadi nggak adil dong gitu kan. Dokter yang kemudian penghasilannya besar, sementara petani yang penghasilannya kecil, itu diwajibkan membayar zakat, sementara dokter itu tidak wajib zakat. Nah ini adalah keliru itu kan. Karena ya tadi, kalau kita bicara terkait dengan zakat, ya itu adalah tauqifi, apa yang wajib kemudian dizakati sudah rinci disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Baik, kita bahas sedikit aja pada saat ini ya. Jadi dari situ kita bisa melihat berdasarkan dalil tadi ada 4 jenis zakat yang wajib dikeluarkan dari harta seorang muslim. Yang pertama zakat ternak ya. Kemudian yang kedua zakat tanaman, yang ketiga zakat emas dan perak, dan yang terakhir adalah zakat barang dagangan. Emas dan perak ini yang menjadi bahasan bukan hanya emas dan perak sebagai benda, tapi juga termasuk emas dan perak sebagai mata uang. Jadi emas dan perak sebagai mata uang maupun bukan itu wajib dikenakan zakat ya.
Kecuali nanti ada bahasan khusus terkait dengan perhiasan. Nah, karena emas dan perak itu kemudian merupakan uang maupun benda, berarti uangnya itu ketika uang itu tidak, hari ini ada uang, itu tetap wajib zakat. Nah, nanti kita akan bahas juga ya terkait dengan zakat uangnya gitu kan. Bukan zakat emas dan peraknya. Itu saya kira. Nah, yang pertama, bentar ya. Wah, ini 5 menit lagi mudah-mudahan selesai. Saya satu aja ya supaya kita tunjukkan dalil-dalil khusus yang kita bahas. Yang pertama, zakat binatang ternak. Nah, kalau kita telusuri hadis maupun ijma sahabat, zakat binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya itu tidak semua ternak. Hanya 4 ya. Unta, kambing, sapi, dan kerbau. Sehingga tadi kuda tidak diwajibkan zakat. Walaupun kita punya kuda 6 misalnya, itu tidak ada kewajiban zakat atasnya. Tapi kalau unta 5, kita punya kewajiban zakat. Nah kan kalau menggunakan analogi itu kan apa bedanya kan sama-sama itu kan. Kuda ya juga ternak gitu kan. Ternak dimiliki itu kan. Unta juga dimiliki. Nah, mahal kuda, bahkan ada yang satunya 100 juta. Bahkan ada yang katanya kuda Pak Capres, Pak Prabowo sampai ada kuda 1 M. Ya tetap aja nggak diwajibkan zakat. Ya. Sama juga kita punya mobil itu kan. Yang sejalan dengan mirip dengan kuda, walaupun BMW atau apalah yang mahal itu kan, miliaran. Rubicon yang dipamerkan oleh anak pejabat pajak, tetap tidak wajib dikeluarkan zakatnya, harta itu. Jadi kembali ke sini, itu harta lain, ini binatang. Nah, ini dalilnya. Yang pertama yang disebutkan ini terkait dengan binatang ternak, itu berarti unta ya. Dalilnya ini adalah riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah menyatakan laisa fi maduna khamsin daudin shadaqah. Jadi tidak terkena zakat untuk jumlah unta kurang dari 5 ekor. Berarti nisab unta. Nah, hadis ini berarti memberikan gambaran 2. Pertama, unta merupakan binatang ternak yang merupakan objek zakat. Yang kedua, nisabnya itu 5. Berarti kalau punya unta kurang dari 5 itu tidak wajib zakat. Yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan juga sama muttafaq alaih, Rasul menyatakan mamin sahibin ibilin wala bakorin wala gonamin la yuaddi zakataha illa ja'at. Nah, ini tadi ancaman ya. Kalau hadis tadi di awal ancamannya itu pemilik emas dan perak. Ini adalah ancaman bagi yang memiliki binatang ternak tapi tidak dibayarkan zakatnya. Jadi disebutkan mamin sohibin ibilin wala bakorin wala gonamin la yuaddi zakat taha illa ja'at yaumal qiyamah a'domu makanat wa asmanu tantihuhu bikuruniha wa tato'uhu bi akhfafiha. Tidak ada yang memiliki unta, sapi atau kambing. Nah, ini kita lihat sudah menyebutkan bukan hanya unta ya. Jadi berarti di sini unta, kambing ya, kemudian juga sapi ya. Sapi ya, bakoroh ya. Sehingga ada surat Al-Baqarah gitu kan. Itu binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya, walaupun nanti nisabnya dijelaskan pada hadis yang lain. Ini belum menyebutkan nisabnya di sini ya. Ini hanya menyebutkan tentang wajib dikeluarkan zakat ya. Kalau tidak dikeluarkan zakat, maka pada hari kiamat akan datang dalam bentuk binatang yang lebih besar ya kan, lebih gemuk, dan binatang-binatang tersebut akan menginjak-injak dan menanduk para pemiliknya yang tidak mengeluarkan zakatnya. Baik, kita lihat lebih rinci unta ya. Ini luar biasa kalau kita perhatikan terkait dengan unta ini, istilahnya aja saya karena nggak hafal-hafal gitu kan, harus dihafal ya. Ada hikoh, ada bintu labun, ada juga jazaah gitu kan. Jadi ada anta bintu makhloh, ada bintu labun, ada hikoh, ada jazaah. Itu nama unta gitu kan. Makanya kalau kita lihat sangat spesifik gitu kan. Jadi nggak bisa dianalogikan gitu kan. Nah, tadi disebutkan bahwa seseorang yang kemudian memiliki unta nisabnya itu 5, ya. Kemudian dirinci oleh Syekh Abdul Qadir Jalum, dibuat tabel. Kalau punya unta antara 5 sampai 9 itu wajib membayar 1 ekor kambing betina itu kan. Yang kedua, kalau punya 10 sampai 14 ya, itu berarti 2 ya.
ekor syah, 2 ekor kambing, gitu kan. Kalau 15 sampai 19 itu 3 ekor. Ya. Nah, 20 sampai 24, 4 ekor. 25 sampai 35, nah itu baru ya. Ketika sudah sampai punya 25, wajib 1 ekor unta bintu makhodah. Makhod, ya kan. Apa bintu makhod itu adalah unta yang berusia di atas 1 tahun, memasuki tahun kedua. Nah, jadi di atas 1 tahun masuk tahun kedua. Jadi itu ketika sudah punya unta 25 sampai 35. Tambah 1 ya, misalnya 36 aja, beda kewajibannya. Kalau 36, kewajibannya itu adalah unta 1 ekor bintu labun. Apa unta bintu labun? Unta betina yang genap berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Nah, pertanyaannya, kalau unta laki-lakinya apa gitu kan? Apakah binta labun? Nah, ini saya lupa nih, belum cek, nanti kita cek. Berarti ada unta betina, ada unta jantan, ya kan? Nah, kemudian kalau 46 ya sampai 60 itu 1 ekor hikoh. Apa itu hikoh? Unta betina yang genap usianya itu 3 tahun, masuk ke 4 tahun, ya kan? Kemudian kalau 76 sampai 90 itu 2 ekor bintu labun, 91 sampai 120 2 hikoh, 121 sampai 29 3 bintu labun atau 2 hikoh plus 1 ekor tadi syah menurut Imam Hanafi, gitu ya. Kemudian 130 sampai 139 itu 1 hikoh dan 2 bintu labun. Punya 140, 2 hikoh, 1 bintu labun dibalik, gitu kan. 150 sampai 159, 3 hikoh. 160 dan seterusnya. Kalau sudah sampai 200 lebih, maka wajib dikeluarkan 4 hikoh atau 5 bintu labun. Kalau baca di terjemahan itu pakai dan, itu keliru, gitu kan. Di terjemahannya itu 4 hikoh dan 5 bintu labun, itu keliru. Ao, gitu kan. Bukan wa, gitu kan. Jadi 4 hikoh atau 5 bintu labun. Nah, lalu dalilnya apa? Jadi, ada tambahan sedikit. Jika tidak ada unta yang sesuai dengan ketentuan, boleh dengan unta yang lebih rendah. Misalnya tadi kan, harusnya 2 hikoh, ya, 2 bintu labun. Ternyata yang ada itu hanya 4 bintu labun aja. Yang hikohnya enggak ada. Nah, setiap 1 hikoh, ya, dia turun berarti turun 1 level, boleh, tapi ada tambahan. Ya, tambahannya itu adalah kalau tidak sesuai, misalnya ini ya, kita punya unta 200 nih, harusnya ada 4 hikoh. Ternyata hikoh ini, yaitu yang usia 3 tahun menjelang 4 tahun itu, hanya ada 3. Kita hanya punya 3 hikoh, kemudian 1 bintu labun. Ya. Nah, boleh 3 hikoh, 1 bintu labun, tapi harus ada tambahan, ya. Tambahan 2 ekor kambing atau uang senilai 20 dirham. Dalilnya apa? Panjang dalilnya. Ini adalah nanti silakan dilihat di kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafahnya. Jadi semua dijelaskan secara jelas, ya, diriwayatkan oleh Anas bahwa Abu Bakar telah mengirim surat yang disampaikan ke penduduk Bahrain. Dan surat ini kemudian dipahami dan kemudian dikerjakan, dilihat dan didengar oleh para sahabat. Berarti ini menjadi ijma terkait dengan ketentuan-ketentuan, batasan-batasan yang wajib dikeluarkan zakat tersebut. Ini ya, kalau yang tadi ya dari yang kedua, kalau ada yang kurang tadi, artinya tidak sesuai dengan levelnya, yang hikoh tapi yang ada misalnya adalah bintu labin, maka dibolehkan dibayarkan dengan bintu labin, tapi harus ada tambahan 20 dirham atau 2 ekor kambing. Ya. Itu saya kira. Nah, terakhir ya, unta yang dibayarkannya, yang dikeluarkannya maksudnya, itu harus sesuai dengan unta yang dimiliki. Nah, ini ternyata mungkin sama ya, seperti sapi juga kan, sapi Bali, sapi ini, sapi itu juga. Nah, ternyata unta juga bisa macam-macam. Ada unta Arab, unta Bakhoti kalau nggak salah dari mana, Mesir kalau nggak salah. Nah, kalau kita punyanya unta Arab, makanya zakatnya unta Arab. Kalau kita punyanya unta Bakhoti, maka untanya yang dibayarkan unta Bakhotia. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitas unta yang dibayarkan, pertama bukan unta yang tua, harimah.
bukan juga unta yang cacat aura, bukan juga unta yang sakit maridoh, tapi yang pertengahan, yang tengah-tengah saja kata lagu gitu kan. Jadi ini menunjukkan bahwa keadilan luar biasa, kan dari sini aja kita bisa melihat tidak merugikan muzaki, juga tidak merugikan Baitul Mal. Kalau diambil yang bagus-bagus saja, itu kasihan muzaki. Kalau kemudian diambil yang jelek-jelek, yang Baitul Mal yang kasihan. Nah makanya yang diambil oleh pemungut zakat itu adalah yang tengah-tengah tadi ya. Ini juga termasuk ketika zakatnya itu sapi, kambing ataupun yang lainnya. Yang terakhir ini terkait dengan kalau maaf ini judulnya belum saya rubah, kepemilikan bersama gitu kan. Kalau kita kemudian punya dalam pembahasan fikih ya, kita pernah dulu membahas terkait dengan sirkah ya, amlak ya, sirkah kepemilikan. Nah, jadi kalau kemudian milik bersama itu kemudian tidak boleh dikeluarkan atau jadi pada saat mau kemudian zakat ya, sudah haul, kemudian dibagikan kepada masing-masing. Misalnya yang punya unta itu kan. Nah, ini unta usaha bersama 5 itu kan, udah 6 itu kan. Karena menghindari zakat, akhirnya dibagikan itu kan. Si A yang punya 3, si B 3. Kan kalau 3 nggak wajib zakat. Nah itu nggak boleh. Jadi tidak boleh kemudian memisahkan yang sudah bersatu dan tidak boleh menyatukan yang sudah berpisah. Nah itu juga. Jadi harus ada apa adanya. Makanya 2 hadis ini menunjukkan itu. Hadis yang pertama, wa makana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Tidak ada seorang yang melakukan usaha bersama dengan orang lain, maka zakat yang diambil dari mereka berdua dikembalikan kepada milik masing-masing porsinya gitu kan. Sementara dalam hadis yang lain, ya, la yufarriqu baina mujtami'in wa la yajma'u baina mutafariqin fi shadaqah. Dilarang memisahkan yang bercampur dan dilarang menyampurkan yang memang terpisah dalam hal kewajiban zakat. Itu saya kira poin pertama yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam ini, pengantar terkait dengan zakat ya. Kita baru zakat peternakan, itu juga belum tuntas, baru unta aja. Nanti ada sapi, kambing, dan kerbau, jamus, gitu kan. Bagaimana ketentuan terkait dengan nisab dan juga zakat yang harus dikeluarkannya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Itu barangkali ya, Kang Mirza. Kalau ada Bapak Ibu jamaah asatid dan asatidah yang mau bertanya atau diskusi atau juga mengklarifikasi, barangkali ada yang keliru dari yang saya sampaikan, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah bersama kita dengarkan. Masya Allah ini catatan banyak sekali nih untuk malam hari ini. Khususnya tadi kita lihat ada catatan tentang pembagian eh, yang dalam bentuk tabel. Nah itu kalau dicatat banyak itu tadi ya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini memang tidak perlu harus dihafal gitu Ustaz ya. Tapi memang harus rajin-rajin diulang, dibaca. Ya kalau perlu nanti sesekali dibagikan ilmunya kepada teman-teman satu halkohnya gitu. Jadi biar ilmunya lengket. Baik Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin banyak nih yang udah mau bertanya ini. Cuma masih ditahan-tahan silahkan. Oh Bu Masruroh, tafadhal Bu Masruroh. Langsung saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini mau bertanya tentang zakat binatang tadi. Dalam kondisi hari ini misalkan Ustaz ya, ketika khilafah itu belum tegak, berarti zakat tersebut itu juga wajib dikeluarkan ya Ustaz ya. Nah, terus kemudian dalam kondisi sekarang itu bisa tidak misalkan binatang tersebut itu tuh diganti dengan uang gitu misalkan. Karena mungkin masyarakat hari ini itu yang lebih dibutuhkan itu adalah uang gitu. Kalau binatang kan mereka dikasih binatang kan mungkin saya bayanginnya susah juga ngerawatnya Ustaz gitu ya. Harus keluar biaya lagi. Padahal kan orang yang menerima zakat itu kan orang yang tidak
secara materi itu kurang, miskin begitu ya. Nah kalau misalkan dia dikasih binatang itu apa nggak tambah nyusahin gitu. Jadi Iya, misalkan baik. ringkasnya dikasih uang aja biar gampang Iya, gitu. Itu iya. gimana itu? Ya, Biasanya. baik Bu Masrurah. Jadi Bu Masrurah bertanya Ustaz, kalau misalnya dikonversi ke uang itu bagaimana Ustaz? Ya, jadi kalau kita perhatikan, yang pertama ini saya jawab dulu ya, terkait dengan ada sedikit perbedaan memang antara zakat binatang ternak dengan zakat mal dalam bentuk yang lain ya. Dalam bentuk emas, perak, mata uang, atau juga pertanian, ya kan. Kalau kita perhatikan ya, zakat yang terkait dengan apa istilahnya itu emas, sorry ya, zakat terkait dengan ternak ya. Jadi kemudian juga tanaman tadi, buah-buahan, termasuk sebenarnya terkait dengan juga zakat perdagangan. Itu kan kalau kita lihat yang wajib dibayarkannya itu sebenarnya itu kan itu kepada khalifah gitu kan. Nah, jadi khusus memang jadi ketika ada khalifah zakat ternak itu khusus memang yang termasuk juga pertanian ya. Zakat ternak dan pertanian itu langsung harus dibayarkan pada khalifah gitu kan. Ketika khalifah itu ada. Tapi kalau zakat selain itu yang pernah saya baca, misalnya kalau kita zakatnya perdagangan, yaitu bisa kemudian kita bayarkan, atau zakat uang misalnya, itu bisa langsung didistribusikan kepada 8 asnaf ya, yang lain ya kan. Nah, tapi khusus terkait dengan zakat ternak dan hasil pertanian ya kan. Kalau kita membaca dari asbabul wurud yang terkait dengan apa istilahnya itu Abu Bakar Siddiq memerangi mereka yang kemudian tidak mau kemudian membayarkan zakat. Itu kan sebenarnya itu menunjukkan bahwa zakat yang terkait dengan ternak dan pertanian, itu hasil pertanian itu wajib dibayarkan kepada khalifah. Sehingga ketika Qabilah tadi mengatakan aku tidak akan membayarkan zakat kepadamu gitu kan. Sebenarnya kan bisa aja kemudian zakat itu jadi waktu disetorkan ya itu kemudian diwajibkan kalau ada khalifah membayar ke khalifah. Nah pertanyaannya bagaimana kalau kemudian tidak ada khalifah ya. Ketika tidak ada khalifah apakah boleh wajib dikeluarkan zakatnya? Artinya berarti kemana kita membayar? Nah kemudian beberapa kitab yang saya baca ya kalau tidak ada khalifah seperti saat ini tetap tidak menjadikan zakat itu tidak wajib. Kalau kita punya unta misalnya 5 itu kan tadi dikeluarkan 1 khisyok kambing, maka boleh kemudian diberikan kepada siapapun yang masuk dalam kategori 8 asnaf. Tidak harus kemudian apa istilahnya itu kepada negara nunggu nanti gitu kan maksudnya. Itu tetap harus dikeluarkan hari ini juga. Itu wajib ya dibayarkannya khusus terkait dengan zakat binatang ternak itu wajib dibayarkannya itu adalah kepada khalifah itu kan. Itu yang pertama itu kan. Kemudian yang kedua kalau kita lihat apakah zakat itu bisa nggak digantikan dengan barang yang senilai gitu kan. Nah, ini juga sama ada perbedaan pendapat gitu kan. Kalau terkait dengan zakat binatang ternak itu kan masalahnya nanti kalau diberikan dengan nilai yang ini pertama bersifat tauqifi ya.
Yang kedua, ketika dikonversi itu kita sulit menemukan konversinya gitu kan. Misalnya gini itu kan. Ketika tadi ya satu di bab ya, saya tunjukkan ya. Kita lihat misalnya ya. Kenapa sih harus tauqifi dan ada yang berpendapat yang tidak boleh gitu kan? Karena akan kesulitan mengkonversinya gitu kan. Mengkonversinya ke nilai rupiah gitu kan. Di harga berapa? Misalnya gini. Bentar ya. Itu tadi di misalnya ada di unta ya. Seseorang punya 25 unta ya. Kemudian wajibnya zakatnya itu 1 ekor unta yang disebut dengan satu bintu labun. Bintu labun itu tadi unta betina yang genap usianya 2 tahun memasuki tahun ketiga. Ini kan bisa beda-beda kan? Sekarang ini mau harga untanya berapa? Mau dikonversi ke uang misalnya. Kan itu juga relatif itu kan. Ya kalau kebetulan untanya gemuk bisa mahal, kalau untanya kurus bisa murah itu kan. Nah, karena itu kalau saya sih cenderungnya itu kan terkait dengan unta ini yang harus dikeluarkan itu ya itu aja gitu kan. Nggak bisa kemudian diganti ke bentuk lain gitu kan. Bentuk lain dari uang misalnya khusus untuk ternak ya, untuk ternak karena di situ ada ukuran-ukuran yang khas gitu kan, sehingga tidak bisa kemudian dihargakan itu sulit ya kan. Ini berapa harganya? Misalnya tadi kan bintu labun itu adalah unta betina usia 2 tahun memasuki tahun ketiga. Bisa usianya 2,5 tahun, bisa 2 kemudian 3/4 tahun, bisa 2 tahun 1 bulan. Yang jelas itu kan secara ekonomi, maksudnya secara harga akan beda-beda itu kan. Tapi yang diwajibkan itu. Nah sekarang masalahnya berapa konvensi ke harga itu yang sulit ya kan. Nah itu pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh kemudian dikonversi khusus untuk ternak. Sementara yang lain itu kan bisa itu kan dikonversi dengan selain zatnya itu kan. Misalnya kita dagang nih ya, barang dagangan kita itu adalah kambing misalnya. Nah, boleh kita membayar zakat dengan uang. Ya, tidak harus kemudian kambing gitu kan yang dibayarkan. Boleh itu dalam bentuk uang zakat perdagangan. Nah, itu yang saya pahami ya. Nanti kalau ada kekeliruan saya kemudian koreksi. Tapi selama ini saya memahami di kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu memang dibedakan antara zakat ternak dengan zakat selain ternak. Jadi kalau zakat ternak itu memang pembayaran juga spesifik ya, kalau ada khalifah pada khalifah, tidak boleh kalau ada khalifah itu kepada selain khalifah, harus dibayarkan ke negara, dan bentuknya juga adalah sesuai dengan yang disebutkan tadi gitu kan. Tidak digantikan dengan uang. Nah, kalau bicara tentang masalah teknis, masalah administratif gitu kan, ya itu kan nggak sulit-sulit amat ya kan. Yang menerima zakat misalnya tadi unta bintu labun ya. Dia kan terima nih orang miskin itu hari ini ya, karena kalau hari ini berarti tidak harus ke negara itu kan. Maka kita bayarkan orang miskin menerima zakat itu, kata orang miskin kepada mujakinya nih ya. Saya ini butuh uang ini saya jual aja lah ya kepada Anda. Kan bisa aja kan. Mudah gitu. Artinya tidak dengan alasan wah itu nanti menyulitkan itu kan. Ya mudah juga itu, tinggal tawarin kembali aja gitu kan. Tolong ini dibelilah itu kan, dijual ini. Saya jual gitu kan. Nah, itu sederhana ya. Tapi wallahu alam nanti akan cek lebih lanjut ya terkait dengan itu. Itu barangkali Kang Mirja, Ibu Baik, Ustaz. siapa tuh Ustazah? Ya Ustaz, jasakillah khair. Oke, ya Ustazah Masrurah. Ya, Jazakallah. baik Ustaz. Ini sedikit konfirmasi tadi Ustaz. Kan kita bahasnya tadi zakat ternak, tapi kemudian tadi masuk ke zakat perdagangan dan ternyata perdagangannya itu binatang ternak. Kan biasanya memang orang beternak itu untuk diperdagangkan, biasa begitu Ustaz. Ini bagaimana? Apakah tadi dimaksud itu adalah dagingnya setelah dipotong atau murni binatangnya gitu Ustaz?
Ya kalau dagingnya ya berarti daging gitu kan. Barang dagangannya daging. Kalau barang dagangannya ternak ya ternak gitu kan. Misalnya gini gitu kan. Ya beda, untuk membedakan ternak itu apakah untuk konsumsi sendiri atau untuk diperjualbelikan ya. Kan di kampung ya saya punya di orang-orang tua kita kan dulu pasti punya ayam kan. Tapi kan bukan tujuannya untuk dijadikan barang dagangan. Hanya untuk ya, untuk makan ya. Nah, anaknya datang sembelihin ayam gitu kan. Nah, beda dengan peternak ayam gitu kan, yang memang sengaja dia itu adalah barang dagangan ya. Kalau yang tadi ya, itu tidak wajib zakat, tapi kalau diternakan itu wajib zakat. Karena itu merupakan barang dagangan. Tapi kalau kita punya ayam itu kan, tapi memang tujuannya bukan untuk diperdagangkan, walaupun nanti kalau misalnya ya ada kebutuhan dijual gitu kan, tapi niatnya memang bukan peternakan, itu nggak wajib itu kan. Jadi tapi kalau peternakan tujuannya memang bukan untuk konsumtif tapi untuk diperdagangkan, nah itu saya kira masuk dalam kategori barang dagangan, ya kan? Itu wajib itu kan? Ya. Karena di situ berarti sebenarnya dia ternak itu adalah untuk barang dagangan. Nah nanti beda itu kan? Tapi lain kalau ternak ya ini memang nanti kita bisa melihat ya berarti kan nanti yang lebih dominannya itu adalah apakah itu masuk ke dalam binatang ternak atau masuk ke barang dagangan. Kalau barang dagangan berarti masuk dalam kategori ya dia nggak menternakkan, cuma jual beli unta aja itu kan. Misalnya saya jualan unta itu kan, ya saya tidak menternakkan unta itu kan. Itu kan beda kan, peternak dengan penjual. Saya misalnya sapi, saya nggak ternak sapi, tapi jualan sapi. Saya punya stok sapi bisa sampai 6, 8, tapi nggak bertahan lama misalnya karena untuk barang dagangan. Bedakan dengan peternakan sapi yang misalnya stoknya itu bisa lama itu kan, karena memang untuk diternakan. Jadi nanti kita lihat aja itu kan, apakah itu objeknya zakat peternakan, ya, atau zakatnya itu barang dagangan, tergantung posisinya, apakah dia sebagai pedagang atau peternak gitu kan. Nah, cuman kalau barang yang ternak yang wajib zakat kan ya berarti ketika dia diternakan diwajib zakat, ketika barang dagangan juga wajib zakat. Tapi beda kalau binatangnya itu bukan objek zakat. Binatang ternaknya misalnya ayam tadi. Ayam kalau dia kemudian hanya sekedar ternak gitu kan, artinya hanya memelihara ayam tapi tidak tujuan untuk perdagangan, ya maka bukan merupakan objek barang dagangan. Bukan objek zakat, sorry, karena bukan barang karena itu bukan barang dagangan. Tapi kalau ayamnya peternakan untuk diperjualbelikan berarti masuk dalam kategori barang dagangan. Itu masuk objeknya zakat perdagangan. Begitu Kang Mirza ya. Ya, ya baik Ustaz. Alhamdulillah sudah tercerahkan ini. Kita ada pertanyaan lebih kurang 3 atau 4 lagi tadi dari Pak Herman Bashir. Jadi ada 4 pertanyaan ini Ustaz. Izin. Dari Pak Rio dulu kita bacakan. Afwan Ustadz, bagaimana penjelasan terkait dengan zakat profesi penghasilan 2,5% bagi PNS atau pegawai yang seolah wajib? Sementara penggunaannya belum jelas. Nah, ini bagaimana Ustadz? Ini kita akan Kita gali belum secara masuk nih, detail Ustadz. nanti di zakat profesi ya. Iya, kita Itu belum yang masuk. jelas kalau menurut saya itu nggak wajib gitu kan. Bahkan mohon maaf itu buat aturan sendiri ya. Mungkin kalau bahasa kasar saya itu bid'ah gitu, nggak ada itu kan ya, zakat penghasilan, zakat yang terkait dengan profesi ya. Walaupun Bid'ah ini bisa beda hasanah kali pendapat Ustadz ya. ya. Jadi jangan mereka aja dengan memudah membid'ah-bid'ahkan itu kan, kita juga bisa membid'ah-bid'ahkan itu kan. Jadi kalau Bid'ah saya lihat hasanah kali Ustadz ya. zakat penghasilan, zakat profesi itu menurut saya bid'ah itu kan. Kenapa? Iya. Karena dalilnya itu nggak jelas gitu kan. Ya, walaupun ada istimbat nanti, walaupun saya juga ada yang misalnya yang mengatakan bahwa zakat profesi itu salah satu kan Dr. Yusuf Kordowi kan, nanti akan kita tunjukkan ya. Salah satu dalil yang digunakan tadi kan, dalilnya itu adalah anfiku maka sabtum tadi ya. Belanjakanlah, nafkahkanlah apa yang kamu dapatkan dari pekerjaanmu. Nah, kasabtum di situ itu kan dalil umum ya. Sama dengan tadi kan, aqimus sholah wa atu zakat ya kan. Tegakkan sholat dan tunaikan zakat itu dalil yang bersifat umum.
Sementara apa yang menjadi objek zakat, nah itu kan di dalil rinci. Nah maka ayat Al-Quran terkait dengan maka sabtum tadi, pekerjaan itu kemudian dirinci. Ternyata pekerjaan yang wajib menjadi objek zakat itu bukan profesi yang tidak bisa digeneralisasi kepada semua profesi. Yang diwajibkan itu tadi petani, pedagang gitu kan. Jadi itu dua petani, peternak, petani dan pedagang itu kasabtum, pekerjaan yang wajib dikenakan zakat. Sementara profesi ASN, dokter, manajer, direktur, ya walaupun dia itu adalah profesi, walaupun penghasilannya didapatkan dari penghasilan yang baik-baik gitu kan, maka tetap dia tidak wajib zakat. Kecuali kalau dia punya tabungan, masuknya bukan zakat penghasilan, tapi zakatnya itu zakat tabungan, ya kan, masuk ke dalam zakat terkait dengan emas dan perak sebagai nukud, ya kan, dan itu syaratnya harus ada haul dan juga nisab, gitu kan. Nah sekarang kan enggak kan, haulnya enggak jelas, nisabnya juga enggak jelas, gitu kan. Sehingga pokoknya setiap gajian dipotong aja gitu kan. Itu bukan mendapat pahala, bahkan mendapatkan dosa karena membuat aturan sendiri. Itu menurut saya. Nah, tapi Ustadz bagaimana kan kita dipaksa. Ya kalau kita bisa nolak-nolak. Bisa nolak itu kan anjuran kok gitu kan. Tapi kalau kita mau bayar, ya nah bolehkah diniatkan, bukan diniatkan kan. Bolehkah kalau misalnya saya menyarankan kalau mau itu ya tadilah bukan zakat penghasilan. Kalau infak penghasilan bolehlah, sedekah lah, infak dalam pengertian sedekah ya. Boleh. Bahkan itu tidak hanya 2,5% itu kan. Bapak Ibu mau bayar sedekah ya 50% dari gaji itu nggak ada yang larang gitu kan. Tapi kalau kita bayarnya dengan tujuan zakatnya itu tadi bukan mendapat pahala menurut saya, tapi mendapat dosa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Pak Rio sudah terjawab ya. Lanjut kita ke Pak Idris. Ustaz, bolehkah kita menerima zakat pertanian berupa padi misalnya? Sementara pendapat yang kita adopsi padi tidak termasuk komoditas pertanian yang wajib dizakati. Nah, ini bagaimana Ustaz? Ya, ini masalah konsistensi aja ya, konsistensi pendapat ya. Ketika kita menerima sesuatu itu kan berarti ya kita sampaikan kan bahwa saya berpendapat bahwa itu tidak ada kewajiban zakat di padi. Ya. Jadi saya tidak menerima zakat itu kan. Tapi kalau sodakoh misalnya, atau bahkan harusnya kita dakwai mereka itu kan, yang bayar zakat itu kan, Pak supaya jadi amal soleh itu kan. Eh, Memang sih ini ikhtilaf sih kan, tapi yang ketika kita beramal kan itu beramal dengan apa istilahnya itu dengan dalil yang terkuat. Ini persis sama nanti juga kan, persisnya seperti ini juga mungkin tadi Idris ya. Eh, kita sering juga saya kan sering di masjid di kami itu kan jadi kepanitiaan ya, panitiaan zakat ya kan. Kadang-kadang kita juga sering ceramah. Itu kadang-kadang itu suka kebagian tuh zakat sebagai amilin atau nggak tahu lah amilin satu lagi jatah apa fisabilillah gitu kan, karena saya sebagai ustadz itu disebut fisabilillah gitu kan. Nah itu suka dapat ya kan. Nah saya katakan pertama dari sisi makna juga keliru. Fisabilillah itu amilin juga saya juga hanya sekedar gitu aja gitu kan, maka biasanya saya tolak gitu kan. Jadi ya itu kan bisa ikhtilaf ya, walaupun juga yang kita katakan sama itu juga bukan ikhtilaf, sebenarnya kesalahan ya kan. Ya amilin itu maknanya apa, fisabilillah maupun amilin juga harus diangkat oleh khalifah itu kan dan seterusnya, sehingga tidak punya hak kita untuk mendapatkan itu. Sehingga ketika kita dikasih ya kita tolak gitu kan, karena itu bukan hak kita. Nah sama juga menurut saya nanti kita cobalah kita cek gitu kan. Ini saya belum bisa memastikan gitu kan, bolehkah menerima atau tidak. Tapi menurut saya ya sebaiknya sesuai dengan pendapat yang kita kemudian adopsi, yang kita pahami, ya kita tolak gitu kan. Ketika ada orang yang kemudian mau membayar zakat dari zakat pertanian padi ya. Dengan katakan pertama
saya meyakini itu tidak wajib zakat, ya kan. Nah, kalau saya terima kan berarti saya melanggar pendapat saya sendiri, gitu kan. Gitu aja, gitu kan. Tapi nantilah lebih lanjutnya kalau misalnya keliru nanti akan saya koreksi. Itu ya, Bang Khalid, Ustadz Idris. Ya, baik. Alhamdulillah Pak Idris sudah terjawab. Ini kemudian ada pertanyaan pesanan ini dari Syiar Malam. Langsung bertanya, bagaimana cara menghitung zakat usaha, Ustaz? Apakah murni profit atau digabung dengan modal? Wah, ini nanti pembahasan di zakat usaha ya, zakat perdagangan. Jadi intinya zakat perdagangan itu modal plus keuntungan. Modal plus keuntungan, tapi modal dan keuntungan itu bukan semua modal. Nah, tapi modalnya itu barang dagangan. Ya. Kalau saya bisnis misalnya pakaian, ya. Saya punya toko misalnya kan, toko jual pakaian, kan modalnya bukan hanya pakaian, ada lemarinya juga kan untuk menyimpan pakaian tersebut. Nah, itu nggak dihitung sebagai eh, apa yang harus dijakati. Ya. Misalnya ada modal dalam bentuk tadi ya, dalam bentuk lemari ya. Atau saya ada motornya juga, motor inventaris ya untuk antar jemput yang mesan. Itu modal juga kan kalau menurut akuntansi kan. Nah, itu juga nggak masuk. Jadi betul-betul yang kemudian dijakatinya itu adalah pertama barang dagangannya ya. Yang kedua uangnya digabungkan ya kan. Uang yang dalam bentuk simpanan yang ada di barang dagangan itu digabungkan ya kan. Jadi nanti dihitungnya itu berapa ada uang ya, berapa kemudian barang dagangan nilainya digabungkan. Nah, barulah kemudian di plus keuntungan kalau ada ya. Misalnya modal, misalnya gini, modal pakaiannya ya, pakaian ketika saya mulai usaha jual beli pakaian itu katakanlah 10 juta. Misalnya pada tanggal 1 Syawal. 1 Syawal saya mulai usaha itu dengan modal 10 juta. Kemudian 1 Syawal tahun berikutnya setelah saya hitung pakaian itu ya, barangnya ya. Ternyata di stok maupun nanti ada piutang kita gabungkan juga. Nanti kita akan bahas sendiri bagaimana status piutang itu masuk harus dibayarkan zakatnya atau tidak. Itu juga tergantung piutangnya gitu kan. Apakah akan cair atau tidak itu kan nanti ada pembahasan khusus. Artinya tapi tetap itu diperhitungkan. Misalnya tadi ada stok barang yang ada, piutang dan uang cash, nah baru digabungkan ya. Ternyata setelah dihitung awalnya 10 juta ya, ternyata di akhir tahun itu nilai barang dagangan, nilai uang dan kemudian juga piutang ternyata jadi 15 juta. Nah, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya itu bukan dari 10 juta, tapi dari 15 juta. Walaupun mungkin, nah ini di dalam hadisnya disebutkan, kaidahnya bukan hadisnya ya. Walaupun mungkin yang 5 jutanya itu belum haul. Misalnya keuntungannya itu baru didapatkan 5 bulan terakhir. Tetap aja itu mengikuti pokoknya ya. Jadi keuntungan mengikuti pokoknya. Jadi keuntungannya itu tidak harus haul ya. Jadi tidak harus haul walaupun misalnya itu kan keuntungannya itu baru didapatkan tahun ke-10 tahun ke-10 bulan ke-11 ya itu harus dihitung gitu kan. Jadi nggak nunggu. Jadi keuntungannya dipisahkan harus haul juga enggak. Jadi keuntungan dengan modal itu dibayarkan, keuntungan mengikuti nisab haulnya itu mengikuti modal, bukan secara terpisah. Begitu Ustaz Azhar. Alhamdulillah, baik Ustaz, sudah terjawab semua pertanyaan. Ini ada pertanyaan terakhir, tapi di luar dari konteks. Apakah mau dijawab di sini atau di kolom chat nanti Ustaz, di grup? Yang mana? Pertanyaannya tentang hukum opsi asuransi pada jasa pengiriman barang. Yang jelas haram. Saya kalau beli di eh, online gitu kan, kalau yang mensyaratkan asuransi, saya nggak beli gitu kan, karena nggak wajib gitu kan membelinya gitu kan. Kalau sesuatu ada yang haram, yang kita bisa hindarkan ya, kecuali yang nggak bisa hindarkan, misalnya ya,
ketika kita beli tiket, di dalam tiket ada asuransi yang sudah paket nggak bisa dipisahkan, ya itu namanya dipaksa ya, dizolimi mereka yang kemudian berdosa. Tapi kalau di situ ada ikhtiari kita, boleh memilih. Makanya saya kalau beli-beli online tuh lihat-lihat ya kan, ada yang memang di situ wajib asuransi, saya cari ternyata ada juga yang tidak wajib asuransi. Yang wajib asuransi ya kita tolak, haram gitu kan. Termasuk wajib asuransi itu tadi, asuransi angkutannya atau asuransi juga terhadap barangnya. Jadi intinya haram ya. Kita boleh kemudian melakukan itu kalau itu memang tidak ada pilihan, dipaksa gitu kan. Misalnya beli tiket pesawat pasti di dalamnya ada asuransi ya, nggak bisa dipisahkan itu. Beli tiket kereta api di dalamnya ada asuransi ya. Kalau misalnya kita bisa memisahkan ya silahkan. Tapi kalau nggak bisa berarti itu sesuatu yang namanya dipaksa ya, mudah-mudahan Allah kemudian mengampuninya itu. Tapi kalau misalnya ada pilihan seperti dalam bisnis, dalam jual beli di online, itu kan ada yang ada pilihannya asuransi, ada yang tidak, maka haram kita kemudian memilih asuransi di dalamnya. Kita carilah yang bebas asuransi gitu kan, baik angkutannya maupun barangnya. Begitu, Tad. Baik, Ya, alhamdulillah Pak Herman Bashir. Sudah berakhir malam hari ini pertemuan kita Ustadz. Mungkin langsung saja ditutup dengan 1 menit closing statement untuk malam hari ini Ustadz. Baik, itu saya kira pengantar terkait dengan zakat. Insya Allah kita akan bahas secara rinci ya pada kesempatan berikutnya. Karena itu terus ya ikuti sharing kita, kajian kita setiap Senin malam. Bila isa bilihak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz dan jazakumullah khair kepada seluruh jamaah syiar malam. Kita cukupkan pertemuan malam hari ini dengan